Tolong pegangnya. Ya, Sophie ya. Sudah selesai, terima kasih semuanya. Dan Hotman bahagia. Makin sadar umur itu bukannya makin panjang, tapi makin pendek. Jadi Hotman tetap bekerja dan juga menikmati hidup. Apa yang sudah saya capai selama 38 tahun sebagai pengacara, sudah tiba waktunya saya nikmati pelan-pelan, tetapi tetap bekerja. Saya tidak ada penyakit. Pertanyaan lu bisa yang sopan nggak? Masa ada penyakit? Tapi lu ada penyakit juga? Saya tidak ada penyakit. Ada gula sedikit. Kemarin tiba-tiba ngecek pembuluh darah, ya walaupun nggak ada gejala, tiba-tiba harus di cincin 3 di ring. Jadi baru dua minggu lalu di ring 3. Kata dokternya saya udah kembali umur 17 tahun karena darahnya lancar ke bawah. Jadi apa ring 3 jantungnya? 3, iya. Apa? Takut nggak awalnya? Ada rasa takut nggak? Takut banget. Jadi waktu saya ngecek ke dokter karena di sini saya sakit. Terus di MRI kepalanya semua ternyata nggak ada apa-apa, beres. Akhirnya sama dokter dicoba CT scan. Ternyata pembuluh darah itu kan begini, 3/4 sudah merah semuanya, artinya udah bahaya. Dan ada yang sudah hampir putus. Jadi selama 4 jam saya di ruang tindakan, ya ini diikat tangannya, dimasukin alat. Ada pengapuran itu digrendel dari luar, gitu kan. Tapi yang saya takut adalah katanya ada pembuluh darah itu yang hampir putus. Takutnya waktu jarumnya ini masuk, gara-gara kesempitan bisa tembus keluar, kan darahnya keluar. Jadi selama 4 jam saya tiap 15 menit nanya dokternya, yang hampir putus udah belum? Udah belum. Tapi itu karena pola hidup atau apa? Kebanyakan dansa nggak itu? Kadang-kadang dansa Ya mungkin semua orang pasti ada penyumbatan kalau umur sudah nambah. Cuma volumenya meningkat. Saya dalam 15 tahun ini 3 kali cek penyumbatan ke Singapura selalu di bawah 30%. Kok kemarin sudah 70%. Jadi itu rahasia saya kepada orang-orang, walaupun tidak ada gejala, walaupun Anda langsing, selalulah sering check up di CT scan atau di kateter. Berarti ini karena kecapean kerja ya Bang? Atau gimana? Mungkin kecapean? Apa kecapean kerja, apa kecapean dansa? Saya nggak tahu, tapi dengan berjalannya waktu kan makanan itu kan mengendap, ya kan, akhirnya terjadi penyumbatan. Jadi saya ada 3 cincin di ring 3. Tapi harganya berapa? Jadi sekali jalan lu ada berapa tuh isinya harganya? Berapa harganya? ke waktu itu biayanya hampir 500 juta, tapi klien saya yang bayar. Ya, yang bayar klien saya semuanya. Murah di Singapura apa di Jakarta, Bang? Karena waktu itu sudah saya ketakutan banget malah di pesawat putus. Jadi saya nggak berani naik pesawat lagi, akhirnya langsung masuk di Medisra. Ada seorang ahli jantung yang sudah hampir 80 tahun, namanya Profesor Santoso. Ya, papa gua juga. Ya, dia yang nangani saya. Dokternya. Ya. Kalau di 64 tahun menjaga kesehatan ya sih nantinya nih? Sekarang udah berusaha menjaga kesehatan. Yang gak kuat itu adalah makan bakmi nggak bisa tahan. Karena kita udah membudaya sejak dulu, apalagi di Kelapa Gading, daerah bakmi. Lebih berat ngelihat bakmi apa ngelihat cewek seksi? Dua-duanya. Bang, untuk hari ini kenapa yang diundang anak-anak disabilitas? Iya, nih karena kan berapa tahun yang lalu kita di Bali itu kan kita dansa-dansa. Kenapa ini juga pertanyaan gua, kenapa Tahun lalu sebenarnya sudah, tahun lalu malah 1.000 orang, tapi di Atlas. Tahun lalu yang anak yatim semuanya ada di Atlas. Jadi itu adalah program dari HW bahwa keberuntungan bisnis kita itu, karena kebetulan kan usaha kita ini berhasil banget, sudah hampir 55 outlet klubnya, bahkan kita punya Atlas di Bali terbesar di dunia. Jadi sebagian kita sumbangkan untuk orang yang membutuhkan. Itu aja programnya, termasuk olahraga tinju kita sediakan 15 miliar untuk memajukan olahraga tinju. Makanya ada pertandingan tinju termasuk di Narkendi dan sebagainya itu. Berapa Bang hari ini disabilitas ya? 600 orang hari ini. Bang, tadi juga ngasih sepeda nih Bang. Apa? Tadi juga ngasih sepeda. Kenapa? Ngasih sepeda. Yang ngasih sepeda tadi ya itu hanya biasa lah, itu kan bukan hadiah yang besar. Buat wartawan nggak kasih sepeda. Oh, buat wartawan.
Sudah terlalu kaya bos-bos. Memaknai usia 64 tahun seperti Apa? apa bang? Memaknai usia 64 tahun seperti apa? Mama, gini loh. Setiap saya pergi ke mall, kalau saya melihat bapak-bapak yang sudah didorong oleh kereta roda, saya langsung suka merenung. Oh my God, suatu saat saya akan begitu. Semua kesuksesan, semua harta itu akan saya tinggal dan jadilah saya nanti di kereta roda. Jadi kursi roda. Itu membuat saya semakin dosa sama orang tua. itu membuat saya semakin perlunya menjaga kesehatan. Dua, menikmati hidup ini. Hidup ini sangat singkat. Gitu loh. Tapi disuruh tadi mungkin dari istri dan anak-anak supaya banyak juga untuk waktu tidurnya tuh bang. Gimana? Ya memang saya dari dulu memang selalu tidur kurang karena saya jam 3 pagi sudah bangun. Saya dulu sudah terbiasa kerja jam 3 pagi di pinggir kolam renang karena kerjaan saya sangat sibuk dan itu sudah menjadi bawaan biologi saya, susah dirubah. Walaupun saya pulang dansa jam 3 subuh, jam 5 udah bangun lagi. Udah jam 3 pagi di pinggir kolam renang mau ngapain? Yang ada Saya- DP orang. Memang saya begitu. Dia berenang mulu kalau pagi. Cuma minta pendapat aja soal perlindungan hukum buat anak-anak disabilitas di Indonesia. Oh terlalu panjang jangan deh, terlalu panjang kalau itu nih. Minimal perhatian lah, jadi Pak. skuter. Ya, terlalu panjang tuh. Ini kan udah kayak ayah ya, udah kayak ayah. Dan bapak gue tuh mukanya agak mirip sama dia. Jadi kalau ngeliat tuh kayak melihat contoh, walaupun lebih muda abang ya. Tapi ini udah seperti abang sendiri. Jadi ya pokoknya doanya abang sehat deh. Kemarin kan denger dari Frank, kan kita WA cerita. Ini abang katanya kena asal 3 ring, kaget dong. Orang masih dansa segala macam. Pokoknya abang sehat. Tadi kakak bilang Thank apa? you. Abang berangkat sehat, pulang juga harus sehat. Karena berangkatnya sehat. Dikurangi nggak sih bang? Kado, dia ulang tahun dia transfer gue. Amel tapi aku lihat orang kan Bang Otman itu orangnya kemana? Deket banget lu. Deket banget lu ya. Orang kan lihat Bang Otman itu kemana-mana, cewek dan sebagainya. Tapi di balik itu sisi Bang Otman yang orang-orang nggak tahu apa sih? Sensitif. Ini paling cinta sama almarhumah ibunya. Pokoknya kalau cinta masalah ibunya pasti meneteskan air mata. Tapi satu hal yang aku belajar dari abang adalah beliau sukses, anak-anaknya lihat sukses banget juga. Aku pengennya gitu, jangan kita doang sukses tapi anak kita belangsak. Beliau sukses, anaknya juga bisa sukses. Hebat ya. Sama kakak juga hebat. Dan istri selalu akan Satu, nakal dikit boleh. Kata Kak Delani bener sensitif terhadap mama gitu. Bah iyalah, iya. itu adalah justru salah satu awal dari kesuksesan itu adalah kita harus sensitif terhadap hal-hal yang menyentuh kemanusiaan. Itu adalah insting. Ya. Abang mungkin dengan kondisi kesehatan abang kayak gini bakal mengurangi kesibukan. Saya kesehatan total nggak ada masalah sebenarnya. Karena penyumbatan itu kan tanpa gejala apapun. Ya kalau sekarang nggak ada sama sekali. Hanya memang saya kurang tidur itu benar. Kayak tadi malam saya pulang dari sini jam 3 subuh dari sini masih gini-gini sama yang cantik-cantik itu. Dia tuh cantik. Lu kalau malam apa yang ngajak gue? Kalau begini aja acara resmi baru. Ngapain nenek-nenek ngapain? Bang Otman 24 tahun mengurangi nggak sih bang? Mau ngejar apa Apa? lagi? Mau ngejar apa lagi? Apalagi abang mau kejar dia. Itu prestasi itu adalah sudah bagian dari biologis kita selalu dikejar. Itu nggak bisa bukan karena dibuat-buat, itu sudah alamiah. Jadi kalau ditanya mengejar prestasi, ya itu mengejar prestasi. Prestasi dalam arti prestasi segala hal, baik untuk urusan duniawi, urusan uang, urusan bantu orang, gitu loh. Semua lah, itu udah setiap bangun pagi itu yang di pikiran saya itu apa hari ini, apa yang terbaik hari ini. Dan itu saya dapatkan hampir semuanya ide-idenya di kolam renang. Karena di kolam renang itu otak kita itu segar. Jam 4 pagi saya percaya deh kalau ada yang naksir sama gue jam 4 pagi hubungi saya pasti saya jawab. Berarti nggak mengurangi ya bang ya untuk kesibukan abang tadi? Saya kurangi tapi tetap bekerja karena bekerja itu nggak bisa. Justru kalau nggak kerja kita nggak Pusing lah. malah pusing. Iya. Kami ada nggak satu momen bahwa Bang Otman kayak workaholic banget? Ada nggak momennya kayak ini wow banget? Iya, tapi satu hal yang aku lihat dari beliau itu adalah etos kerjanya. Abang itu aku sering bilang kan bang, lu tuh nggak pernah takut sih bang, lu kan musuh lu banyak. Gue sering bilang gitu. Abang tuh orangnya pemberani, dia confident, percaya diri, ya, dan dia itu punya hati pengen membela banyak orang-orang yang ibaratnya orang-orang yang susah untuk memperjuangkan hukum. Itu yang gue lihat dari abang. Dan itu timbul spontan bukan karena mencari popularitas. Tapi pernah discuss soal kolaborasi Pernah. Susah kalau sama dia, udah nggak usah takut, udah lagi. Abang tuh gitu, Dia karena
Dia kalau salah ngomong di infotainment Langsung langsung, aduh gua ngomong gini gimana? Aduh gimana? Takut jadi laporin undang-undang ITE. Ini udah lah kau, tenang lah. Dan dia tuh orangnya, jadi beda banget gua sama abang. Abang tuh orangnya cuek dan dia pemerintah. Itu yang gue lihat dari karakter. Ini orang Batak laki-laki banget ya, abang ini luar biasa. Happy birthday pokoknya udah. Happy birthday abang. Oke. Sehat selalu, panjang umur. Ingat tagline-nya abang. Dansa sampai hari terakhir. Terakhir. Asik kasih. Umur 124. Masih dansa. Jadi pas 124 sudah mau mati, dansa dulu. Udah ya? Udah ya. Udah. Udah. Udah.